Sahabat cuan, pernah nggak sih ngerasa berat banget sama cicilan yang terus menumpuk? Susah banget ya rasanya kalau harus bayar cicilan dengan bunga yang tinggi dan terus bertambah. Nah, di video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng tentang bunga kredit, dampaknya buat kita, dan gimana cara mengatasinya dengan bijak. Kita semua pasti ingin hidup tenang dan sejahtera kan? Itu impian kita semua. Tapi gimana kalau mimpi itu terhalang oleh bunga kredit yang mencekik dan tak kunjung turun? Yuk, kita cari tahu lebih dalam tentang bunga kredit dan gimana caranya agar kita bisa menjadi konsumen yang pintar dan bijaksana. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pahami dulu yuk apa itu bunga kredit. Bunga kredit adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh bank atau lembaga keuangan sebagai kompensasi atas pinjaman yang diberikan kepada kita. Bunga kredit itu seperti uang sewa yang harus kita bayar ke bank atau lembaga keuangan ketika kita meminjam uang. Ini adalah biaya yang harus kita tanggung sebagai imbalan atas fasilitas pinjaman yang kita terima. Jadi, kalau kita pinjam uang 10 juta rupiah dengan bunga 1% per bulan, setiap bulan kita harus bayar 100 ribu rupiah. Ini berarti, dalam setahun, kita akan membayar bunga sebesar 1.200.000 rupiah. Semakin besar pinjaman dan semakin lama kita meminjam, semakin besar juga bunga yang harus dibayar. Ini bisa menjadi beban finansial yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Makanya, penting banget buat kita untuk paham betul perhitungan bunga kredit sebelum memutuskan untuk pinjam uang. Dengan memahami cara kerja bunga kredit, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari masalah keuangan di masa depan. Bunga kredit yang tinggi di Indonesia bisa bikin susah banyak orang, terutama yang penghasilannya tidak terlalu besar. Mereka yang berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup seringkali terjebak dalam lingkaran utang yang tak berujung. Bayangkan, sudah susah payah bekerja, uangnya habis untuk bayar bunga kredit. Setiap bulan, mereka harus memutar otak untuk mencari cara agar bisa membayar cicilan yang semakin mencekik. Contohnya Ibu Karin, seorang pedagang kecil yang terpaksa pinjam uang untuk modal usaha. Dengan harapan bisa mengembangkan usahanya, Ibu Karin berani mengambil risiko. Karena bunga kreditnya tinggi, keuntungan yang Ibu Karin dapat habis untuk bayar cicilan. Setiap hari, Ibu Karin harus menghitung dengan cermat setiap rupiah yang masuk dan keluar. Bahkan terkadang, Ibu Karin harus berhutang lagi untuk menutupi kekurangannya. Sedih ya? Situasi ini membuat Ibu Karin dan banyak orang lain merasa putus asa. Kisah Ibu Karin ini bukan cerita karangan, tapi kisah nyata yang dialami banyak orang di Indonesia. Mereka semua menghadapi tantangan yang sama setiap hari. Gak cuma memberatkan perorangan, bunga kredit yang tinggi juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi negara kita. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi masalah besar yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa alasan kenapa bunga kredit di Indonesia tinggi. Ini adalah masalah yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Salah satunya adalah karena bank atau lembaga keuangan harus menanggung risiko yang tinggi. Risiko ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi stabilitas keuangan. Risiko ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti naik turunnya harga barang, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai di beberapa daerah juga menambah beban risiko. Selain itu, persaingan antar bank di Indonesia juga kurang ketat, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan bunga kredit yang lebih rendah. Kurangnya persaingan ini membuat bank tidak memiliki insentif untuk menurunkan bunga kredit. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, bunga kredit di Indonesia memang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam kebijakan ekonomi dan regulasi yang diterapkan. Ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki agar iklim usaha di Indonesia lebih baik dan merata. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.